Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat education semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan software Expand. Dalam video ini saya mengambil penggunaan software Expand pada materi logika matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Nita Novianti Sumarna dengan NPM 411540202011. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rashid Ridho, MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai software Expand. Di sini terdapat definisi software Expand, yaitu Expand merupakan software kalkulator gratis yang sangat ideal untuk para guru maupun siswa. Expand adalah software kalkulator yang memungkinkan untuk membuat berbagai jenis ekspresi, termasuk trigonometri, hiperbolik, matrik, bitwise, konstan, dan ekspresi pemrograman dengan membuat pilihan yang relevan. Kita bisa memilih parameter, ekspresi pada menu, dan juga bisa memilih jawaban yang kita inginkan, berupa desimal, oktadesimal, atau format biner. Kemudian ya, si Xpang ini juga memiliki versi 2.3, tanggal upload pada tanggal 21 Januari 2014, dengan lisensinya gratis, pengembangan sistemnya itu SYS27. Aplikasi ini memiliki size 2,2.4 MB. Kemudian untuk cara mendownloadnya ya, cara mendownloadnya kalian cukup mudah. Pertama, yang harus dipastikan itu adalah koneksi internet kalian itu terhubung ya. Kemudian yang kedua, buka web, mau Google, Chrome, ataupun lain-lain, lalu klik atau ketik website yang ada di bawah video ini. Nanti akan saya berikan websitenya, kemudian masukkan linknya. Nah, pada tampilan pertama itu sudah ada, kalian tinggal download saja di sana. Dan sambil menunggu hasil downloadan, kemudian untuk setelah mendownload, kita install software Xpang tersebut dengan yang pertama buka file download yang sudah selesai tadi di-download sama kita ya. Kemudian yang kedua, klik 2 kali file downloadnya. Kemudian kalian ekstrak file tersebut ke dalam new folder pada laptop kalian dan aplikasi pun siap digunakan ya. Dan inilah tampilan pertama dari aplikasi atau software Xpang ini. Dan Xpang juga memiliki beberapa soal atau fungsi yang berfungsi ya. Terutamanya saya di sini akan menjelaskan dan memberitahu kalian apa aja sih kegunaan tiap tool pada software Xpang ini, terutama pada bagian keyboard, yaitu ada undo, redo, cut, copy, serta paste ya. Dan masing-masing ini memiliki kegunaan yang berbeda, seperti undo itu adalah bisa memerintahkan untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada redo, cara untuk mengulang sesuatu yang telah dibatalkan sebelumnya. Kemudian ada cut, untuk menghapus kata kelompok kata, paragraf, tabel, gambar, dan objek apapun, dan objek tersebut akan dipindahkan ke tempat yang lain. Kemudian ada copy, untuk menggandakan sebuah tabel, kata, gambar, dan objek yang lainnya. Kemudian ada paste, untuk menempel kata, kelompok kata, paragraf, tabel, gambar, dan objek apapun hasil copy atau cut. Kemudian pada bagian angles, yaitu ada DRG, radian, dan gradien. Masing-masing juga mempunyai kegunaannya masing-masing ya. Seperti DRG disebut juga dengan derajat, adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada sebuah bidang datar menggambarkan dari sebuah putaran penuh. Kemudian ada radian, besaran sudut yang hanya berdasarkan komponen-komponen dari lingkaran, yaitu busur dan jari-jari. Dan yang terakhir di angles itu ada gradien,
yaitu satuan sudut bidang sama dengan putaran satu gradian atau sama dengan 180 derajat. Kemudian pada bagian output format yaitu ada auto, normal, eksponensial. Untuk auto nih kegunaannya, dia bisa menampilkan hasil angka sebelumnya. Kemudian untuk normal bisa menampilkan hasil angka 2 di belakang koma ataupun lebih ya. Kemudian ada eksponensial untuk menampilkan hasil dengan bentuk E di belakang hasil yang membentuk merupakan angka 14 dari basis 16 ya teman-teman. Kemudian ada pada bagian answer base, expression list, tool. Saya bacakan dulu dari yang bagian answer base ya, yaitu ada binary, octal, desimal, dan hekadesimal. Kegunaan dari binary atau sistem bilangan berbasis 2, penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Kemudian dari octal yaitu kegunaannya dia itu merupakan sistem bilangan berbasis. Simbol yang digunakan pada sistem ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai angka 7 ya. Kemudian ada desimal, bilangan berbasis 10 yang sering digunakan sehari-hari. Digit yang digunakan adalah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Kemudian ada hektadesimal, bilangan berbasis 16 dengan digit yang digunakan adalah 0 sampai 9, kemudian terdapat juga huruf abjad dari A, B, C, D, E, F, di mana sebagian pengganti nilai 10, B sama dengan 11, dan C sama dengan 12, dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya, pada bagian expression list nih, di sini ada dua ya, yang satu delete, yang kedua adalah clear. Perbedaannya ini nih, kalau delete itu untuk menghapus suatu pekerjaan yang telah kita pilih, sedangkan clear menghapus keseluruhan pekerjaan yang telah kita kerjakan. Kemudian pada bagian soul, yaitu ada variabel, fungsional, unit converse, variabel yang kalau variabel ya, variabel yang akan dikenai oleh media jika variabel tersebut sudah dikenal nama dengan nilainya. Sedangkan fungsional, fungsi yang akan dikenal nama dan nilainya. Untuk mengubah besaran-besaran, mulai dari wilayah panjang, berat, energi, suhu, waktu, dan volume, itu merupakan kegunaan dari unit convert ya teman-teman. Kemudian di sini ada cara menggunakan software Xpang ya. Nah, di dalam tampilan software Xpang itu ada tiga ekspresi. Yang pertama ada expression, chart, truth table. Supaya lebih jelasnya, kita lihat langsung ke aplikasinya ya. Nah, ini merupakan tampilan dari Xpang. Seperti expression, seperti ini. Lalu kemudian chart, ini biasanya digunakan untuk membuat grafik. Kemudian ada truth table yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat tabel kebenaran pada materi logika matematika. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada fungsi pada Xpang nih teman-teman. Yang pertama ada number dan arithmetic, standard, trigonometry, hyperbolic, matrix, statistical, complex number, bitwise dan logis, pemrogramming, constant, dan addition. Nih, supaya lebih jelasnya lagi, mari kita lihat lagi di aplikasinya untuk supaya kalian tahu ya. Nah, di dalam number dan aritmatika itu terdapat angka-angka serta operasi penjumlahan, pengurangan, kali, bagi ya. Kemudian di option standar itu biasanya untuk menghitung bilangan berpangkat dan logaritma, nilai mutlak, dan persen. Lain-lain juga ya teman-teman. Pada trigonometri, biasanya mencari nilai dari sin, cos, tan, dan inverse dari fungsi. Kemudian pada option hiperbolik ya. Nah, ini seperti ini ya, option hiperbolik. Kemudian pada option matrik juga
Kita bisa mencari matrik di sini. Kemudian ada statistikal. Di option ini bisa menghitung ukuran penyebaran dan juga pemusatan data loh teman-teman di sini. Kemudian ada complex number seperti ini tampilannya, bitwise logical seperti ini ya, programming, constant. Kemudian ada yang terakhir ada additional. Additional ya. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint ya teman-teman. Setelah fungsi pada Xpang tadi yang telah dijelaskan, ternyata software Xpang ini juga memiliki kelebihan serta kekurangannya. Apa aja sih yang jadi kelebihan serta kekurangannya si Xpang ini? Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama, ukuran aplikasinya tentu tadi sudah dijelaskan bahwa ukurannya sangat kecil ya, hanya 2,4 MB saja. Yang kedua itu, program ini bisa dipindahkan di mana saja dengan menggunakan flash disk ataupun hard drive dan hanya klik aplikasinya untuk menjalankan tanpa diinstal sebelumnya. Kemudian nih, yang ketiga, Xpang menggunakan daya yang sangat rendah pada CPU dan RAM sehingga tidak menggunakan performa, VC, atau level dan aktivasi yang lainnya. Keempat nih, ternyata Xpang juga sangat cepat dalam menghitung persamaan matematika. Yang kelima, aplikasi Xpang ini mendukung pengubahan pandangan atau pada bagian English, jawaban yaitu tadi ya di dalam bagian English itu ada degree, radian, dan gradien. Kemudian untuk kekurangannya nih, sayangnya, si Xpang ini juga memiliki kekurangan seperti yang pertama itu menu English, output format, answer based, dan tool hanya bisa digunakan pada expression saja. Kemudian yang kedua, hanya bisa menggunakan simbol X, sedangkan simbol Y tidak dapat dikenali di aplikasi ini ternyata teman-teman. Kemudian yang berikutnya nih, cara menyelesaikan persamaan matematika ya. Di sini kita kan tadi judul dari PowerPoint saya adalah penggunaan software Xpang untuk menyelesaikan permasalahan logika matematika. Maka saya di sini akan menjelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan logika matematika itu. Ini logika matematika ya. Logika matematika itu merupakan sebuah ilmu yang menggabungkan ilmu logika dan ilmu matematika sebagai kuncinya dan merupakan landasan dasar untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata dalam logika itu terdapat konjungsi, negasi, implikasi, kalimat berkuantor, kalimat ekuivalen, dan masih banyak yang lainnya. Di dalamnya juga beberapa pertanyaan dapat dibentuk menjadi satu pertanyaan dengan menggunakan kata penghubung logika seperti dan, atau, maka, jika, dan hanya jika, maka pernyataan tersebut itu disebut dengan pernyataan majemuk. Nah, di sini saya sudah menampilkan sebuah tabel yang melambangkan istilah-istilah dari logika itu seperti konjungsi, dilambangkan seperti ini ya, seperti ini, dan itu bermakna dan, tetapi, meskipun, dan walaupun. Kemudian ada disjungsi, dilambangkan dengan seperti ini, terbuka, segitiga terbuka ke atas ya, itu bermakna atau. Dan yang ketiga ada implikasi seperti tanda panah ke kanan, maknanya jika, maka. Biimplikasi dengan tanda panah kedua arah bermakna jika dan hanya jika. Kemudian ya teman-teman, selain dari yang tadi itu, ada juga ingkaran atau negasi atau penyangkal. Dilambangkan dengan seperti ini ya, seperti daun terbang. Misalnya nih, seperti ini. Jika B itu pernyataan bernilai benar dan S pernyataan bernilai salah, maka dapat dijelaskan bahwa bila ditanyakan negasi dari S berapa atau apa gitu. Jadi pertanyaannya adalah
benar ya, pernyataannya benar karena pernyataan dari S itu salah. Dan sedangkan negasi itu kebalikan dari pernyataan tersebut. Seperti yang ada contoh di sini nih. Artinya, jika suatu pernyataan P benar, maka ingkaran P akan bernilai salah. Nah, di sini saya sudah sediakan tabel P dan negasi P, ini lambang dari negasi P ya. Jika benar, maka negasi dari P-nya salah. Jika P-nya salah, maka negasi dari P-nya adalah benar. Untuk selanjutnya, PowerPoint-nya cukup sekian ya, teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari fungsi ekspang untuk logika matematika ya. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah pada expression dan truth table. Hanya dua saja untuk materi logika matematika. Dan yang kita akan gunakan di sini juga ada additional, constant, kemudian ada bitwise. Nah, hanya itu yang akan kita gunakan ya. Nih, kita buat satu soal logika matematika. Misalnya jika P ini ya, kita pakai ini. Oh, sorry teman-teman. Aku perkenalkan dulu ya fungsi-fungsinya ini dari ada bitwise and logical. Nah, di sini itu ada not yang diibaratkan dengan negasi dan ada and atau sama dengan konjungsi, ada or atau sama dengan disjungsi, kemudian ada tanda panah ini atau sama dengan implikasi, dan tanda ini adalah menandakan B implikasi, kemudian ada core atau sama dengan disjungsi eksklusif, dan ada tanda panah ke bawah sama dengan negasi dari konjungsi. Nah, kemudian yang akan kita gunakan juga ada addition. Nah, hanya tanda ini saja yang akan kita gunakan ya. Simbol ini berfungsi untuk mendefinisikan suatu pernyataan langsung ya, teman-teman. Dan kita pakai konstan juga pada true dan false, benar atau salahnya suatu pernyataan. Nah, di sini saya sudah punya P ya. Misalnya P, kita pakai tanda ini. Misalnya P adalah bernilai benar. Kita enter ya teman-teman. Nah, di sini sudah tertulis P adalah benar. Kemudian kita tulis lagi di sini. Jika Q, kita punya dua pernyataannya di sini. Pakai ini lagi. Itu adalah nilainya salah ya. Enter lagi. Kita punya dua pernyataan di sini. P bernilai benar dan Q adalah bernilai salah. Kemudian nih teman-teman, kita pengen tahu jika P dikonjungsi terhadap Q, jadi apa sih? Langsung aja ya kita tulis Q di sini. Enter. Oh, ternyata salah nih teman-teman. Jadi jika P dikonjungsikan terhadap Q, maka jawabannya akan salah. Kita pengen tahu nih, karena tadi si V itu bernilai benar, benar nggak sih kalau negasi dari P itu harusnya bernilai salah ya teman-teman? Ternyata benar. Jika P bernilai benar, maka negasi P pun salah. Kemudian kita cari tahu lagi jika misalnya P ini ya, konjungsi dari negasi Q. Bisa nggak ya? Oh, maaf teman-teman, ternyata tidak muncul di sininya. Oke, kita cari yang lain ya. Jika P adalah B implikasi Q, maka hasilnya apa ya?
Oh, maka salah. Karena tadi P-nya itu benar dan Q-nya itu adalah salah, maka P benar diimplikasikan terhadap Q, maka dia nilainya adalah salah. Kita cari lagi nih di sini, kita penasaran lagi. Negasi dari P, oh ternyata negasi dari P bila dikonjungsikan terhadap Q, maka nilainya itu adalah salah. Nah, sama dengan ini ternyata teman-teman. Cari lagi ya. Ini juga bisa memuat 3 pernyataan. Coba kita 3 pernyataan buat ya. P konjungsi dari Q, kemudian kita disjungsikan terhadap P lagi. Hasilnya apa? Ternyata hasilnya benar. Hasilnya itu benar ternyata teman-teman. Kita cari lagi di sini. Jika negasi dari Q kita konjungsi dengan Q, kemudian diimplikasikan dengan P, kemudian kita konjungsikan lagi dengan Q. Nah, hasilnya salah. Jadi di sini sudah cukup jelas ya tadi bahwa dari kelebihan software Xpang ini bisa lebih cepat menyelesaikan permasalahan logika seperti ini. Kemudian kita coba sekarang yang truth table-nya ya teman-teman untuk membuktikan semua ini apakah sama atau bagaimana. Nah, di sini kita ketik aja langsung ya. Jika P konjungsi Q, langsung enter ya. Nah, seperti ini. Oh, jika P-nya benar, Q-nya benar, maka P konjungsi Q adalah benar. Tapi jika P-nya salah, Q-nya benar, maka P konjungsi Q adalah salah, teman-teman. Begitu pula jika P-nya salah, Q-nya salah, maka P konjungsi Q bernilai juga salah. Kita cari juga yang lain. Jika P merupakan negasi dari Q. Negasi Q ya. Oh, jadi true dan benar saja. Ini maksudnya tuh jika P konjungsi, negasi Q, jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka benar. Dan sebaliknya ya. Kemudian kita coba 3 ekspresi ya teman-teman. Kita coba negasi dari Q, kemudian konjungsi dari V, kita diimplikasikan terhadap P lagi. Kita coba ya, ternyata bisa. Jika saya di sini coba jelaskan satu-satu ya. Jika P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar, dan yang kita cari adalah negasi dari Q, berarti yang kita negasikan adalah Q. Jika Q benar, maka negasi dari Q adalah salah. Kemudian, negasi dari Q salah dikonjungsikan terhadap P, maka nilainya salah ya teman-teman. Kemudian, nilai dari negasi Q dikonjungsikan terhadap Q ini, kita diimplikasikan juga terhadap P yang pernyataannya benar ya. Maka pernyataannya juga adalah salah ya hasilnya. Kemudian untuk V-nya bernilai salah, Q-nya juga bernilai benar, maka negasi dari Q itu adalah salah.
Sudah pasti ini salah ya teman-teman. Kemudian dari sini tuh kita langsung konjungsikan kepada P, maka hasilnya adalah salah juga. Nah, hasil dari sini kita diimplikasikan terhadap P. Hasilnya benar, ternyata hasil akhirnya itu adalah benar. Kemudian untuk P bernilai benar dan Q itu bernilai salah. Untuk negasi dari Q yaitu bernilai benar karena Q adalah salah. Untuk negasi Q, konjungsi V itu bernilai benar. Kemudian dari negasi Q konjungsi V kita diimplikasikan terhadap P juga, bahkan nilainya benar juga ya teman-teman. Kemudian untuk yang keempat ini, jika P-nya salah, Q-nya salah, maka negasi Q-nya benar. Negasi Q dikonjungsikan terhadap P yang bernilai salah, maka hasilnya salah. Dan ini kita diimplikasikan terhadap P yang bernilai salah juga, maka hasilnya salah. Dan kita cari lagi ya beberapa soal mengenai logika matematika. Jika Q diimplikasi P, kemudian kita konjungsikan terhadap Q, satu lagi, kita konjungsikan lagi terhadap Q ya. Coba. Nah, inilah nilainya. Ternyata memang benar. Aplikasi Xpang ini sangat cekatan ya, cepat sekali dalam memecahkan soal logika matematika. Nih, saya jelaskan satu-satu lagi ya teman-teman. Jika P bernilai benar dan Q itu bernilai benar, maka Q diimplikasikan terhadap P yang bernilai bersama-sama bernilai benar, maka hasilnya juga benar. Nah, dari hasil ini, pernyataan P diimplikasi benar, kita konjungsikan terhadap Q yang juga benar. Dan ternyata hasilnya masih benar juga pernyataan tersebut. Kemudian dari hasil ini yang berhasil benar pernyataannya, kita konjungsikan lagi nih terhadap Q yang bernilai benar. Dan nilai akhirnya juga masih benar, karena semuanya di sini benar, 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 benar. Nah, kemudian nih, untuk V-nya bernilai salah, Q-nya juga salah, maka diimplikasi dari Q diimplikasi P juga bernilai salah. Nah, untuk nilai yang tadi, kita konjungsikan lagi dengan Q yang bernilai salah, maka nilainya juga salah. Nilai ini kita konjungsikan lagi dengan Q yang bernilai salah, dan hasil akhirnya juga salah. Nah, di sini ada P pernyataan benar dan Q adalah pernyataan salah. Maka Q diimplikasikan terhadap V, maka nilainya salah. Kemudian nilai dari ini kita konjungsikan kepada Q, persamaan Q yang nilainya salah, maka nilainya salah juga teman-teman. Dan akhirnya jika kita konjungsikan lagi terhadap Q, nilainya juga salah. Nah, salah ya. Kemudian di sini ada V salah, Q salah. Q diimplikasikan kepada V itu nilainya ternyata benar, tapi setelah kita konjungsikan kepada Q lagi nilainya adalah salah. Dan kita konjungsikan lagi persamaan yang salah tadi dengan persamaan Q yang nilainya salah, maka hasil akhirnya juga salah ya. Nah, kemudian kita buat lagi nih persamaan yang lainnya, jika P diimplikasikan terhadap Q, kemudian kita apakan lagi ya? Kita buat disjungsi. Kita disjungsikan terhadap P, konjungsi lagi terhadap Q, maka hasilnya didapat seperti ini, tapi aku masih mau menambahkan ya, diimplikasikan terhadap P, didapat lagi hasilnya seperti ini,
Kemudian kita tambahin lagi deh. Kita implikasikan terhadap Q. Ternyata bisa membuat beberapa persamaan seperti ini ya, ada banyak. Nah, untuk V bernilai benar, Q benar, maka V implikasi dari Q adalah bernilai juga, benar juga. Nah, setelah diimplikasikan, sekarang kita disjungsikan dengan P yang bernilai benar, maka benar juga pernyataannya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai yang benar, kita konjungsikan nih terhadap Q yang bernilai benar, ternyata masih benar juga teman-teman. Kemudian kita dapat pernyataan benar, diminta di soal itu kita diimplikasikan lagi terhadap pernyataan P, yang pernyataan P itu bernilai benar, dan hasilnya juga masih benar ya teman-teman. Kemudian dari hasil benar ini, diminta dari soal ini kita implikasikan lagi terhadap persamaan Q juga bernilai benar, dan hasil akhirnya masih sama ya, masih menghasilkan benar. Jadi kesimpulannya dari sini, P implikasi Q disjungsi P konjungsi Q biimplikasi V disjungsi implikasi Q, yaitu nilainya benar, seperti pada tabel, dan ini nilainya benar ya. Itu berlaku jika P-nya benar dan Q-nya benar. Tetapi jika P-nya salah, Q-nya benar, maka hasil akhirnya juga benar. Kemudian ataupun dibalik nih, P-nya benar, Q-nya salah, dan hasilnya juga masih benar ya teman-teman. Tapi jika kedua-duanya P dan Q-nya bernilai salah, hasil akhir dari P implikasi Q disjungsi V konjungsi Q biimplikasi P implikasi Q itu nilainya salah. Itu jika P dan Q bernilai salah ya teman-teman. Nih, sekarang kita bikin lagi ya soalnya, satu soal lagi. Aku mau bikin P adalah disjungsi eksklusif dari Q misalnya. Nah, ini disjungsi eksklusif P disjungsi eksklusif Q, maka hasilnya benar. Atau ada juga nih yang kedua, P disjungsi eksklusif Q, nilainya juga salah. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Semoga video ini bisa membantu kalian semua untuk menyelesaikan permasalahan matematika, terutama pada logika matematika, dengan menggunakan software Xpang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Assalamualaikum.